Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur alhamdulillah tidak ada henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada henti-hentinya pula memberikan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan yaitu nikmat umur, juga kesehatan, sehingga dapatlah kembali kita berkumpul di tempat ini, yaitu Majlis Ta'lim Nurul Ihsan. Juga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, zuriyah dan sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang sudah balik berakal. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya fardu ain, yang tidak bisa diwakil-wakilkan. Di antara yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang diwajibkan kita menuntutnya sebagai seorang muslim yang sudah balik berakal, yaitu ilmu tauhid. Sebagaimana yang akan kita pelajari, yang sudah dan akan kita pelajari, yaitu kita mempelajari tentang mengenal Allah. Mengenal Allah dengan jalan mengenal sifat-sifat Allah. Jadi ini hukumnya wajib. Nangaran wajib itu apabila tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, berdosa. Jadi yang kita pelajari adalah kitab Kifayatul Muqtadiin, mengenal Allah dengan jalan mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah sangatlah banyak, tidak terhitung jumlahnya. Cuman yang diwajibkan bagi orang yang balik berakal yaitu mempelajarinya dan memahaminya 20 sifat, mulai wujud sampai mutakallimun. Jadi sifat 20 ini terbagi pulang kepada 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salabiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Jadi yang 20 tadi itu dibagi menjadi 4. Pertama sifat nafsiyah, di dalamnya isinya yaitu 1 wujud. Sifat nafsiyah wujud artinya ada. Jadi yang ada itu hanya Allah, yang lain tidak ada. Jadi yang lain ini diada-akan. Jadi yang bersifat ada itu hanya
Allah, nang lain kadeda. Nah, makanya dinamai dengan sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salabiyah. Sifat salabiyah ini isinya 5. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Itu isi daripada sifat salafiyah 5. Sifat salafiyah ini ialah sifat yang menafikan hal yang tidak layak bagi Allah. Itu sifat salafiyah. Yang meniadakan hal yang kada layak bagi Allah. Sifat yang ketiga ma'ani, di dalamnya 7, ialah 7 qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat maknawiyah juga 7. Jadi sifat ma'nawiyah ini mengikut daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani 7. Sifat salabiyah 7. Qadirun, muridun, ilmun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi 20 sifat. Jadi malam ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu masuk kepada sifat ma'nawiyah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi daraini amin. Di sini musannif berkata, masuk kepada sifat yang selanjutnya, yaitu sifat yang ke-14 daripada 20. Yang pertama daripada sifat ma'nawiyah, yaitu qadirun. Qadirun artinya yang kuasa Allah Ta'ala. Lawannya azizun, artinya yang lemah. Mustahil, ia yang lemah. Wajib Allah Ta'ala yang kuasa. Jadi qadirun artinya yang kuasa, yang maha kuasa. Jadi sifat Allah qadirun ini dinisbahkan, dihubungkan, dilazimkan dengan sifat ma'ani, dengan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah adalah sifat yang mulazimah atau menjadi akibat daripada sifat ma'ani. Karena Allah bersifat qudrat, artinya kuasa, maka Allah kaunuhu qadirun. Nah, maka keberadaan Allah yang maha kuasa. Karena Allah bersifat sifat ma'ani, qudrat, artinya kuasa, maka Allah kaunuhu qadirun, keberadaan Allah yang maha kuasa. Jadi maksud daripada sifat ma'nawiyah ialah sifat yang dinisbatkan dengan sifat sebelumnya, yaitu sifat ma'ani.
yang disebut sifat ma'ani. Allah bersifat qudrat atau kuasa, tentu ada nang dikuasai. Nah, Allah bersifat kuasa, tentu ada nang dikuasai. Allah mencipta alam semesta ini dan mengaturnya. Jadi Allah yang mencipta alam semesta dan mengaturnya. Allah bersifat kuasa, mencipta alam semesta ini, dan Allah juga kuasa mengaturnya. Maka Allah, keberadaan Allah qadirun, yang maha kuasa, ya, yang maha kuasa. Allah maha kuasa. Allah bersifat maha kuasa. Allah kuasa mencipta alam dan memeliharanya. Masya Allah, lain daripada Allah makhluk, termasuk wujud diri kita, tentu atas ciptaan Allah. Allah kuasa apa kemarin? Memuliakan hambanya. Nah, dan Allah kuasa hamba yang mulia itu tadi sidin apa? Jahilakan, sidin hina akan. Allah kuasa memberi kepada hambanya yang susah menjadi kaya. Dan Allah juga kuasa memiskinkan hamba yang kaya tadi. Karena Allah yang maha kuasa. Jadi Allah yang bersifat maha kuasa ini, apalah contohnya? Contohnya seorang presiden atau seorang raja. Jadi seorang raja ini kuasa, tentu bersifat kuasa, ialah kuasa seorang raja tadi tentu ada yang dikuasainya, yaitu negaranya. Dan inya raja tadi mengulah peraturan atau undang-undang. Maka raja tadi, keberadaan raja tadi disebut dengan maha kuasa. Ujar bahasa ilmu alam itu apa jadi guru? Mudab ilaih lah, naat manut. Nah, amun bahasa Indonesia apa? Subjek dan objek. Nah, yalah, subjek dan objek. Bahasa Indonesianya. Ada paham juga, ada salah kayak. Subjek dan objek ya. Jadi lawannya apa tadi? Azizun. Lawan daripada yang maha kuasa tadi, azizun, yang lemah. Lawanannya alam ini lemah, termasuk diri kita ini lemah. Lawanan yang kuasa tadi lemah. Alam ini termasuk diri kita. Jadi yang kuat itu, yang kuasa itu adalah hanya Allah.
Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifa." Yalah, aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi yang bersifat kuasa itu hanya Allah. Maka orang yang paham, yang diberi kesadaran oleh Allah karena ia itu lemah, maka ia bersifat tawadhu. Jadi orang yang sudah paham bahwasanya Allah yang maha kuasa, Allah maha segala-galanya, maka ia bersifat tawadhu. Bila diberi oleh Allah paham dan kesadaran seseorang itu, maka ini pastinya bersifat tawadhu. Karena ini kada kawa apa-apa. Ya. Yang maha kuasa itu Allah, yang kuasa itu hanya Allah. Tapi kada bisa seseorang itu bersifat tawadhu tadi terkecuali ia tadi belajar dan paham. Kada bisa ia bersifat tawadhu kecuali belajar dan paham. Apa yang dipelajari ya tadi tentang sifat-sifat Allah. Pasti ini berlaku sombong. Bujurai kelihatannya misal tawadhu, inggih pun. Yalah, misalnya lawan orang tua, badak misal tawadhu pian aja, inggih pian Tuhan. Kada tawadhu itu, mana kada bertauhid. Jadi nama manipulakan tawadhu itu tauhid. Pasti ia bersifat sombong. Orang tuh kada belajar tauhid, tidak mengenal sifat-sifat Allah, pastinya berlaku sombong di atas muka bumi ini. Ciri-cirinya orang yang sombong toh, ciri-cirinya dua. Apabila ada di hatinya merasa kuasa atau merasa kawa, iya Pak, ciri-cirinya. Merasa inya tadi kuasa atau kawa ada di hati, itu ciri-cirinya. Merasa kawa atau kuasa. Nah, jadi kita masing-masing memang urus ini. Apabila ada di hati kita ini merasa kawa, berisi kuasa, lah itu ciri orang yang sombong. Yang kedua, merasa berisi. Ampun ku terus. Merasa kuasa dan merasa berisi, itu ciri-ciri orang yang sombong. Bila ada di hati kita. Sombong itu pakaian Allah, selendang Allah. Amun Allah wajar sidin sombong. Sidin yang mencipta alam semesta ini, sidin yang mencipta diri kita ini. Yalah, wajar. Amun kita sombong, kurang ajar. Kita ini dicipta. Setiap yang dicipta itu hukumnya kada. Kenapa jadi kita berlaku sombong, merampas hak Allah? Ketika kita lahir 9 bulan 9 hari mama mengandung,
lahir adalah kita membawa harta. Ya. Kalau tidak bawa apa-apa, bertelanjangan aja ketika lahir. Sampai kita mati adalah nanti bawa ketika mati kan tidak kalah. Kenapa kita berlaku sombong? Kenapa kita berlaku sombong? Adanya diri kita ini dicipta, diolah. Semuaan keperluan kita, kebutuhan kita itu diberi. Bukan atas kuasa kita, bukan atas kehebatan kita, bukan atas kepintaran kita. Kenapa berlaku sombong di muka bumi? Merampas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan sifat qadirun, yang maha berkuasa, sidin, mampu mencipta alam semesta ini dan mengaturnya, memberikan makan minum kepada hambanya, kepada makhluknya. Itu adalah bukti daripada kekuasaan Allah. Jadi orang yang sudah belajar dan diberi paham, diberi oleh Allah kesadaran, maka ianya bersifat tawadhu. Kadang merasa berisi, ya, kadang merasa puasa dan kadang merasa berisi. Malah ianya sudah tahu bahwasanya semua itu adalah kuasanya Allah, maka ianya berlaku kepada Allah dengan sifat takut dan harap kepada Allah. Karena Allah kuasa, takut dan harapnya lawan Allah. Karena ini kada kau apa-apa, ini bergantung hanya kepada Allah. Makin banyak, makin inya memahami akan sifat-sifat Allah, makin takut, makin besar takutnya, makin harapnya kepada Allah. Karena kita kada berisi perbuatan. Selanjutnya sifat yang selanjutnya yang ke-15 daripada 20, yang kedua daripada sifat ma'nawiyah, yaitu muridun. Muridun artinya yang berkehendak Allah Ta'ala. Lawannya karihun, artinya yang benci atau terpaksa, mustahil ia benci, wajib Allah Ta'ala berkehendak. Dalilnya seperti dalil iradat. Padilah dalilnya. Apa dalil iradat kemarin? Fa'alul lima yurid. Allah juga nang berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya. Kalau dalil qadirun tadi sama dengan dalil qudrat. Yalah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang kuasa berbuat pada tiap-tiap sesuatu. Jadi sifat
Yang kedua daripada sifat ma'nawiyah qadirun. Qadirun dan muridun ya. Karena Allah bersifat iradat, maka Allah kaunuhu muridun. Maka Allah yang maha berkehendak. Berkehendak Allah atau kehendak Allah tidak ada yang dapat mencegahnya. Kehendak Allah tidak ada satupun yang dapat mencegahnya atau nang memerintahnya. Tidak ada yang dapat mencegah kehendak Allah, dan kehendak Allah itu tidak ada yang dapat memerintah. Kalau Allah itu berkehendak, misalnya berulah alam ini ada yang memerintah, tidak ada yang memerintah Allah. Kalau Allah berkehendak ada yang memerintah, berarti ada yang lebih hebat daripada Allah. Maka Allah tidak layak untuk kita jadikan Tuhan dan tidak layak untuk kita sembah. Nah, makanya Allah wajib bersifat muridun, yang maha kuasa. Kadeda nang atur sini, kadeda nang mewajibkan sini. Jadi Allah bersifat kuasa. Dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, adanya ini alam. Bukti Allah itu yang maha kuasa, yang maha berkehendak, adanya ini alam. Seandainya Allah kada kuasa, seandainya Allah tidak berkehendak, maka tidak ada alam semesta ini. Bukti Allah yang maha kuasa, adanya alam semesta ini, termasuk diri kita. Jadi yang perlu juga kita pahami, yang perlu juga kita pikirkan dan kita pahami, kita pelajari, perintah dan kehendak itu tidak sama. Perintah dan kehendak itu berbeda. Kalaunya perintah pasti itu baik. Allah memerintahkan itu pasti baik kalau perintah. Tapi kalau yang kehendak belum tentu, bisa baik, bisa tidak. Jadi berbeda, perintah dan kehendak itu berbeda. Contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kita ulang-ulangi, kalau jadi ulang-ulang itu nyaman. Makan tuh diulang-ulangi, mau lama ya lah. Kurang dulu lagi bini itu diulang-ulangi ya lah, mau jadi kita ulang-ulangi kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah apa? Mengajak kepada umatnya supaya bertuhan. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang mengelilingi Ka'bah pada waktu itu. Jadi berhala yang mengelilingi Ka'bah itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim semua atas perintah Allah. Ini perintah lah. Hingga Nabi Ibrahim dihancurkan semua, habis semua berhala. Ditinggal sidin satu berhala yang besar. Setelah habis berhala, tertinggal satu aja lagi yang besar yang ditinggal sidin. Maka datang Raja Namrud dengan tentaranya, dengan pengawalnya mendatangi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, coba bahasa kita, kenapa
engkau menghancurkan berhala sesembahan kami, Tuhan kami, ujar raja. Kenapa engkau menghancurkan berhala sesembahan kami itu, kenapa? Nabi Ibrahim orang yang cerdas, dia melakukan atas perintah Allah. Ujar Nabi Ibrahim, bukan aku yang melakukan itu. Nama hancurkan itu lain aku, lain. Terus raja siapa? Nama hancur berhala itu. Tuh, Nabi Ibrahim. Tuh berhala nang donal tuh. Sudah selesai Nabi Ibrahim hancur tadi, jadi kapak yang digunakan untuk menghancur berhala itu digantung Nabi Ibrahim di leher berhala yang besar tadi. Itu buktinya, kapak ada di lehernya. Lain aku yang menghancur itu berhala yang menghancur. Lalu apa ujar raja? Tidak mungkin Ibrahim berhala itu dapat menghancurkan berhala yang lainnya. Berhala itu tidak bisa apa-apa. Nah, Nabi Ibrahim bertamuan namanya. Yalah. Oke, diterima oleh Nabi Ibrahim. Amun kaya itu raja ujar Nabi Ibrahim, ujar pian tadi bahwasanya berhala itu pada kau bapak apa, dan berhala itu pun atas ciptaan manusia juga, ulah buhan pian. Kenapa buhan pian menyembah lawan berhala itu? Sedangkan berhala itu kata kau apa-apa, tidak ada memberi manfaat dan mudarat. Kenapa dia bertuhan berhala? Wah, cerdas Nabi Ibrahim. Tapi namanya seorang raja yang zalim, yang bersifat sombongnya, egonya tadi, tetap Nabi Ibrahim diseret, ditangkap. Lalu raja memerintahkan kepada bala tentaranya mengumpulkan kayu. Lalu Nabi Ibrahim mau dibakar. Dibakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ceritanya selamat, sidin tidak terbakar. Pahamnya tadi, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ini kan perintah nih, memahami perintah lawan kehendak tadi. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, tapi Allah tidak menghendaki akan kematian Nabi Ibrahim. Selamat sini. Nah, jadi perintah itu pasti baik, pasti baik perintah. Cuma kalau ada kehendak Allah, belum tentu bisa baik, bisa tidak. Contohnya tadi Nabi Ibrahim memerintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, tapi Allah tidak berkehendak akan kematian Nabi Ibrahim. Selamat sedikit daripada api. Terus lagi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah apa? Menyembelih anak sidin yang sidin cintai, yang sidin sayangi, yaitu Nabi Ismail. Ya, dipotong, karena dipotong. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim sembelih anak kami. Nabi Ibrahim orang yang ma'rifat kepada Allah, yang bujur-bujur kenal kepada Allah, inggih pun hanya sidin lawan Allah sekalipun itu yang paling sidin sayangi, yang paling sidin cintai, inggih pun sidin Allah. Karena itu perintah pasti baik. Ayo, gampang-gampang nih, anak kita lah ya pakalah, mensuruhnya beli anak, sangguplah. Ya. Nabi Ibrahim sanggup, inggih ya Allah. Sebalik. Tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi, tidak menghendaki Nabi Ismail itu disembelih, diganti oleh Allah dengan domba. Jadi perintah dan kehendak itu berbeda. Contoh lain, Allah memerintahkan kepada semuaan
makhluknya kepada jin dan manusia ialah untuk beribadah lawan sidin, untuk bertuhan sidin, untuk taat lawan sidin. Contoh Abu Jahal, kan Allah memerintahkan kepada manusia supaya beriman, tapi Allah tidak menghendaki kepada Abu Jahal itu menjadi orang muslim sampai mati, menjadi orang kafir. Ya. Allah punya hukum memerintahkan supaya taat, supaya bertuhan sendiri, tapi Allah tidak berkehendak. Sama hanya kita nih. Ya tadi kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya apa? Yang pertama menuntut akan ilmu agama, perintah fardu ain. Tapi Allah tidak berkehendak kepada semua orang untuk hadir ke majelis ini. Contoh di sini, ini perintah, kewajiban kita, fardu ain, wajib kita belajar. Tapi kenyataannya, faktanya banyak yang ada hadir. Ya ada. Allah tidak menghendaki. Faktanya, tapi baik. Kehendak Allah itu baik. Jadi kehendak Allah itu bisa baik, bisa tidak. Berbeda. Jadi jangan disamakan perintah dengan kehendak Allah. Ya ada kan tadi tanda-tanda orang yang sombong. Dua kalau tadi lah, merasa kuasa atau merasa kawa dan merasa berisi. Itu tanda-tandanya bila ada di hati kita. Ada juga tanda-tanda orang celaka. Tanda-tanda orang celaka. Inya turun ke majelis terus, inya turun ke masjid terus, inya turun ke musala terus. Itu tanda-tanda orang celaka. Ya. Terus kada singgah. Ya, turun. Ya. Sampai ke majelis terus ke sana. Itu tanda-tanda orang celaka. Turun ke majelis terus. Kada singgah, orang singgah. Nah, bila ada nak itu tanda-tanda orang celaka. Sampai ke majelis terus, ke masjid terus, ya kan? Maka masjid hari Jumat dia terus. Ya. Itu tanda-tanda orang celaka. Turun ke majelis terus semua. Kayaknya kalau belum tuntung ya kan? Belum tuntung. Jadi kita ini pun lah adalah bisi kuasa, adalah bisi kehendak, ada. Buktinya ada kalau kita bisi kuasa, ada kalau kita bisi kehendak. Lah, kalau bisi kehendak, nah anak pangkat ini kawal lah, kawal. Makanya yang bisi kehendak itu hanya Allah. Nambah sifat muridun tadi. Kawan. Jadi kita nambah si kehendak ini pun kehendak kita nih, nang kawannya, nang kuasanya dan kehendak kita ini pun atas kuasa Allah, atas kehendaknya Allah. Nah, itu jangan kuasa seorang, jangan kehendak seorang. Nah, banyak kalau kita sih kehendak, tapi ada yang tercapai dan ada yang kada, ada yang kawa, ada yang kada. Makanya kehendak itu bisa iya, bisa tidak, bisa aja. Ada pasti dah, mau bersifat pasti kan? Ada dua jago, ada dua jago.
Bisa iya, bisa kada, bisa baik, bisa kada. Jadi perintah dan kehendak itu berbeda. Ini perlu kita pahami, perlu benar. Banyak lagi kita mesti kehendak. Melihat orang menukar mobil, hendak juga kalau melihat orang rami begawi cair begawi emas, hendak juga tuh cair. Melihat orang bulah rumah gonol mewah, hendak juga tuh. Hendak banyak hendak. Sampai-sampai melihat orang berbini, hendak juga. Nanti orang kawin hendak juga. Yalah aja. Hendak aja. Nanti orang begini hendak juga. Mun lakian wajar aja hendak begini. Amun bibinian hendak belaki, kurang ajar. Ada kawal bibinian. Ya, ampun maaf pula. Kada boleh bibinian itu memadu laki. Ya, kada boleh. Kita ini kada boleh memadu Tuhan. Kepahamannya bibinian itu makanya kada boleh memadu laki. Kenapa? Lalu kita nih kada boleh memadu Tuhan. Ya, berbuat syirik, artinya syirik kada boleh. Maksudnya bini wan laki udah kada boleh. Amun laki ya lah sampai 4 boleh. Kada boleh bibinian memadu laki. Bibinian itu yalah tanggung jawab laki semuanya. Makanya nang minta nikah itu, nang minta kawin itu binian galau lah minta nikah. Ya ingat lah Tuhan ya no ajar ibu-ibu nikahkan ulun lawan si pulan ya lah binian nang minta nikah itu. Lalakian ini menerima aja. Ulun terima nikahnya si Aluh bin si Utuh dengan mahal 100.000 rupiah tunai. Lalakian menerima. Nah minta nikah itu binian. Nah, paham lah dia. Amun sudah diterima laki itu, Bu Ai, perkara makannya, ya pakaiannya, tempatnya, semuaan jadi tanggung jawab lagi. Belakin sudah menerima. Sampai dosa bini itu jadi tanggung jawab lagi. Jangan hibong lah lakian. Nah, berat bahwa menanggung. Kada hanya memberi makan mau kosi aja. Dosa bini itu jadi tanggung jawab lagi. Paham nama nikahnya? Sudah dinikahi itu tanggung jawab lagi sudah. Hanya dia tahu ya kalau kita nih amun diakui oleh Allah sebagai hambanya, apa? Selamat, ditanggung udah semuanya. Pilih di sini surga mana itu hendak. Asa diakui oleh Allah hamba, asa diterima oleh Allah. Dah beres urusan pitak danong. Mun Allah menerima sebagai hamba. Cuma tadi Bang mencari detail hamba yang sulit. Nah, bibinian ya berbuat kesalahan. Yalah, apabila lakinya kada ridha, bibinian kan berbuat kesalahan apabila lakinya ini kada ridha, sudah selesai di neraka dia. Lakinya kada ridha. Amun inya berbuat kesalahan, lakinya ridha, beres urusan. Makanya lelaki itu bisa
Tapi dengan catatan, misalnya bini berbuat kesalahan, minta ampun lawan laki dia lah, minta halal, minta redha lawan laki, berbuat kesalahan, ampuni segala kesalahan, dimaafkan oleh laki, selamat ya. Makanya apa aja kesalahan pian, asal laki dia. Walaupun kesalahan pian halus, kecil, laki kada redha, laki menampakkan kekuasaannya, yalah, keadilannya, walaupun halus, maka binasa di binian tadi. Ya, tadi terjadi perceraian, hancur. Biar ganal kesalahan, tapi dimaafkan laki. Laki itu. Kisah ini menerima nih. Kalau kiai menerima. Nikahkan Bah Ulun lawan si Anu ya. Nah, laki menerima aja. Jadi tadi kehendak dan perintah itu berbeda. Lah, ini perlu kita pahami. Mustahil Allah itu bersifat sidin benci atau terpaksa, mustahil. Amun Allah itu bersifat terpaksa benci tadi, maka tidak ada alam semesta ini. Atau Allah itu terpaksa, berarti ada yang mengatasi Allah, artinya ada yang di atas Allah tadi. Berarti ada orang yang lebih hebat daripada Allah. Maka sekali lagi Allah, amun ada yang mengatur sidin, yang membuat sidin terpaksa melaksanakannya atas perintah yang lain, maka Allah tidak pantas untuk kita jadikan Tuhan dan tidak pantas untuk kita sembah. Makanya Allah bersifat muridun, maha berkehendak. Inya kena daripada sifat ma'ani ini timbul, pertama tadi mengakibatkan timbulnya sifat ma'nawiyah. Mbah itu pulang kena akhirnya menimbulkan daripada sifat takdir Allah, ketetapan Allah. Itu daripada timbul daripada sifat ma'ani semua. Naik lagi ke atasnya timbul kaidah, yaitu tauhidul af'al. Naik lagi tauhidus asma, naik lagi tauhidus sifat, naik lagi tauhidul zat. Ambilannya daripada sifat ma'ani. Kita menerima takdir, artinya ketetapan Allah. Di sini dah lo menerima ketetapan Allah tadi. Cuma jangan ampihan sampai di sinilah, naikkan terus. Ya tadi kita mentauhidkan, mengesahkan af'al Allah, mengesahkan asma Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan zat Allah. Jangan ampihan sampai di sini lagi. Sudah ya? Jadi timbul daripada sifat ma'ani semua anda. Jadi sini sampai kita kepada takdir kehendak. Nah, atas kuasa Allah, atas kehendak Allah, kita ada di sini atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Artinya yang ditetapkan oleh Allah pada malam hari ini kita di sini. Naik sedikit, tadi atas perbuatannya Allah. Kita ada di sini tidak lepas daripada perbuatannya Allah. Ya, kisah tauhidul af'al. Jadi apa saja di alam semesta ini atas kehendak Allah, atas perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji zarah pun tanpa izinnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku, ya Allah, aku yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Tidak ada. Nah, kita naik ke sini. Jadinya semua itu timbul kaidah-kaidah yang lain kan daripada sifat ma'ani samuannya. Kita sampai lah. Jadi jangan ampihan sampai di sinilah, naik akan lagi. Kita kena tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Ini orang yang sadar. Orang yang sadar kan kita ini hakikatnya kita ini dalam keadaan tidur. Hakikat kita nih ketika terbangun itu yang aslinya, ketika kita mati itu kehidupan yang asli. Jadi kita nih guringan semua hakikatnya, tak guring, tertidur atau tidak sadar. Namun orang yang sudah sadar, terbangun sudah, ya kalau makanya orang yang kada sadar itu misalnya hanya melihat bola lampu aja, orang kada sadar, ya, sampai ke hati-hatinya bola lampu aja. Orang yang terbangun, orang yang sudah sadar, yang diberi kesadaran tadi itu, ya kada mau membuat bola lampu itu ke dalam hatinya, ya. Pada tauhidul af'al hadina jelas ada lampu itu atas perbuatannya Allah. Di sifat ma'ani jelas adanya lampu itu atas kuasa Allah, atas kehendak Allah, atas ilmu Allah. Naik tadi ya kisah perbuatan Allah. Jadi kadang dalam semesta ini lain daripada perbuatan Allah. Sekecil apapun. Jadi tauhidul af'al itu bukannya hanya nang bergerak, kada gerak dan diam semata-mata hanya perbuatan Allah, baik nang bergerak atau nang berdiam. Perbuatan apa aja. Ini naik sedikit tensinya ya kalau. Kada ada yang lain selain daripada perbuatan Allah. Maka kita ini wajib menerima takdir tadi, ketetapan tadi, setiap saat, setiap detik. Apa hanya wajib tuh, ini nggak wajib nang kada pakai waktu menerima ketetapan. Amun kita kada mengetahui bahwasanya itu adalah daripada perbuatan Allah, kada kawat ya menerima. Diberi Allah kesakitan kada kawat ya menerima. Diberi Allah kenikmatan layau juga. Makanya kita mengaji, kan berhenti di sinilah kita tarusakan. Makanya kalau ada majelis kita yang sebulan sekali itu tuh mau pas ini nih, kisah tauhidul af'al, tauhidul asma, sifat dan tauhidul zat. Mengesahkan sifat Allah, perbuatan Allah, mengesahkan asma Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya menuntut tidak habisnya dia. Orang itu sudah merasa, amunnya kita minum bisa hilang haus, ya. Kita tuh minum banyu bisa hilang haus, bisa ampe kenyang sudah. Tapi amun perkara ilmu yang diberi oleh Allah rasa tadi, pahamnya diberi rasa, bertambah haus, bertambah haus, bertambah haus. Ilmu lah. Makanya jangan latihan, jangan cepat merasa puas.
asa iya sudah pihak yang apa ujar guru tadi di mentua ya lah perkara Al-Quran tuh. Bismillah aja kering air laut ya, kada sanggup. Apa tadi guru? Mana aneh tafsirnya maksudnya teh kering air laut itu kada mampu. Ujar Sayyidina Abu Bakar apa seandainya ujar Sayyidina Abu Bakar satu huruf aja huruf ba itu nah aku tulis di atas kertas niscaya ujar Sidin apa 70 ekor onta membawa kertasnya tidak mampu satu biji huruf ba aja. Nah, kita hanya sedikit mengetahui ilmu puas sudah ya asa iya sudah yalah. Nah, makan rasaan supaya sekali ngerapongan sudah. Jadi ini pentingnya apa masih ingat karena disampaikan oleh Abah malam apa semalam malam Senin lah di majlis seberang dan kisah sabab musabab dah kisah mentauhidkan af'al. Apabila kita beriktikad ada iktikad menyangka di hati ini bahwasanya banyu itu nang menghilangkan haus, makan itu nang menghilangkan lapar, api itu nang membakar, pisau itu nang memberi luka, usaha itu nang mengolah nyaman, maka orang itu apa aja apa? Kafir. Hah? Kafir. Ada ini di hati bahwasanya nang menghilangkan haus itu adalah banyu, nang menghilangkan lapar itu adalah nasi, nang beri nyaman itu adalah gawian, apalagi nang memberi luka itu adalah pisau. Maka orang itu kafir. Hah? Kita rasakanlah koreksi diri masing-masing. Adakah pada diri kita menyadar betul-betul? Kenapa jadi kafir? Orang non muslim itu juga. Orang muslim itu orang non muslim orang kafir. Inya berarti banyu yang menghilangkan haus. Nasi yang mengadakan usaha nomor itu kafir. Kita orang muslim lah, jangan sama-sama. Berarti orang itu berlaku syirik kepada Allah. Ya, kedua aja kau. Banyu namanya manukan menahan haus. Nang kedua apa? Nang kedua adakah ingat? Memang banyu itu tidak menghilangkan haus. Memang nasi itu tidak menghilangkan lapar. Memang pisau itu tidak memberi luka. Memang api itu tidak membakar. Nang maulah aku api haus, nang maulah aku kenyang, maulah aku ini kada luka, kada terbakar, karena di dalam banyu itu, di dalam nasi itu, di dalam api itu Allah andak kekuatan Allah ada di situ. Kayak orang nang sakti dia kalau pok dimasukkan nyabi itikat nang itu. Apa orang tuh pasik? Tadi kafir ini pasik. Namun kita beranggapan kekuatan Allah dimasukkan ke situ, lalu banyu itu menghilangkan haus pada diri kita. Pasik. 4 golongan kalau kemarin. Nang duanya insya Allah minggu akan datang ya lah.
Ya misalkan dari bisa bersambung sinetron ya. Yang duanya, nah, yang dua ini satu yang kita pegangi bisa. Jadi yang 4 ini satu aja yang dipegangi. Nah, jadi ini 2 dulu. Jadi apabila kita beretikat bahwasanya banyu nama hilangkan haus, kafir, bertobat kita kepada Allah. Atau kekuatan Allah diletakkan di situ, pas. Jadi 3-4-nya insya Allah menada umur minggu akan datang. Insya Allah ya lah sinetron bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.